Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Winata Tanjil dengan NIM 24040204. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis sebuah grafik antara tegangan resistor dan tegangan induktor pada sebuah rangkaian beban RLC yang dihubung seri dengan sumber AC. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan apakah perbedaan grafik tersebut merupakan grafik perbedaan fase atau suksesif atau sama fase. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam rangkaiannya. Pertama-tama itu adalah kita masukin dulu komponen-komponen yang kita butuhkan. Pertama itu kapasitor. Kita membutuhkan kapasitor. Yang kita pakai itu adalah generic non-electrolytic kapasitor. Lalu resistor, teman-teman. Nah, generic resistor simbol yang kita pakai. Lalu yang pakai itu adalah induktor, teman-teman. Nah, induktor yang kita pakai itu generic induktor. Oke, nah, untuk sumber AC yang kita pakai itu untuk keywordnya itu namanya itu V-Sign. Jadi teman-teman bisa, kalau mau coba, teman-teman bisa ketik aja V-Sign. Nah, jadi ini itu merupakan sumber AC, teman-teman. Oke, langsung saja kita ngerangkai, masukin komponennya ke dalam rangkaian, dimana pertama-tama itu kita masukin resistor, lalu urutan yang kedua itu adalah induktor, lalu yang ketiga itu adalah kapasitor. Nah, kenapa demikian? Karena seperti pada judulnya itu, yaitu RLC. Jadi harus resistor dulu, baru dilanjutkan dengan induktor, dan yang terakhir itu adalah kapasitor. Kita rapin sedikit aja teman-teman komponennya. Nah, setelah sudah, kita masukin dulu yang namanya pengukuran alat ukur. Yang pertama itu adalah AC ammeter, yang dimana untuk mengukur nilai arus dalam bentuk AC. Untuk satuan yang kita pakai itu adalah miliampere, dan jangan lupa untuk diputar agar lebih bagus rangkaiannya. Nah, untuk tegangan yang kita pakai itu, alat ukur tegangan yang kita pakai itu adalah AC voltmeter, dimana kita pasang di tiap-tiap komponen. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur masing-masing tegangan pada tiap-tiap komponen. Oke, untuk ininya agak kita naikin dikit. Oke, selanjutnya itu kita bakal sambungin rangkaiannya secara seri, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tegangannya itu kita pasang secara paralel, karena untuk mengukur tegangan kita perlu hubungkan secara paralel, teman-teman. Yang ini juga ada. Oke, setelah semuanya selesai, sekarang kita masukin yang namanya generator sign, teman-teman. Berada di sini generator sign. Ini untuk mengecek apakah memang benar-benar ada tegangan dalam rangkai tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita memasukin nilai-nilai komponen yang bakal kita pakai pada percobaan ini. Untuk amplitude yang bakal kita pakai itu yaitu 50 volt, lalu untuk frekuensinya itu 1500 volt. Oke, langsung kita enter, dan yang sini juga sama, teman-teman. V-sign-nya itu yaitu 50 volt dan 1500 volt. Oke. Nah, untuk resistor yang kita pakai itu nilainya 200 ohm. Lalu untuk induktor yang kita pakai nilainya 1 Henry, teman-teman. 1 Henry. Dan untuk kapasitor yang kita pakai itu nilainya 0,8 mikrofarad, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba jalankan rangkaiannya untuk mengukur nilai-nilai pada rangkaian tersebut. Nah, untuk arusnya yang kita dapat itu adalah 3,7 mA. Untuk tegangan resistornya itu 0,74, dan untuk tegangan induktornya itu 35,4 volt. Lalu untuk tegangan kapasitornya itu 0,04. Oke, setelah mendapatkan nilai-nilai tegangannya, selanjutnya adalah kita masuk ke rangkaian yang kedua, teman-teman. Nah, rangkaian kedua ini terdiri dari RLC doang, teman-teman. Jadi nggak ada sumber AC-nya, teman-teman.
ada sih teman-teman, cuma dalam bentuk generator fan sign teman-teman, bukan dalam bentuk sumber AC ini teman-teman. Nah, untuk rangkaian kedua ini jangan lupa kita masukin yang namanya crown ini berada di terminal mode. Oke, langsung saja kita sambungin rangkaiannya secara seri. Oke, jangan lupa juga untuk datanya sama seperti yang di atas, satu hari teman-teman ya. Yang ini tuh harus pakai. Oke, nah jangan lupa yang di depan ini kita agak panjangin sedikit. Tujuannya itu adalah untuk memasukin yang namanya generator sign teman-teman. Itu generator sign itu sama seperti yang di atas, yaitu 500 Hz dan 50 volt. Sudah. Selanjutnya adalah kita akan masukin analog grafiknya. Nah, fungsi analog grafik ini adalah untuk melihat grafik perbedaan antara tegangan resistor dan tegangan induktor teman-teman. Oke, untuk melihat maka kita perlu yang namanya probe mode. Oke, probe. Jadi tujuan dari probe-nya adalah agar kita dapat melihat grafik di sini teman-teman. Pertama-tama kita masukin dulu probe current-nya atau probe atasnya di sini untuk melihat arus. Lalu di sini untuk resistor dan di sini untuk induktor. Ini yang kita masukin ini yang di sini tuh tegangannya teman-teman, probe voltage, bukan current. Yang ini current. Yang di bawah juga sama, yang kita pakai itu adalah probe voltage dong teman-teman. Di sini untuk resistor, lalu di sini untuk induktor, dan di sini untuk kapasitor. Yang di atas tuh nggak usah kita masukin probe voltage pada kapasitor. Nah, selanjutnya itu untuk melihat grafiknya tuh kan kita mau nyari tegangan pada resistor dan induktor. Nah, jadi kita bakal pakai R2 dan L2 ini ke dalam analog grafiknya. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung saja kita ubah di edit propertiesnya ini, top 10-nya tuh menjadi 2 milidetik atau 2 ms. Kita ketik 2M. Oke. Jika sudah, langsung saja kita untuk nanti dulu teman-teman, kita lupa satu hal, yaitu memasang osiloskop pada bagian atas, yang dimana fungsinya itu untuk melihat grafik secara osiloskop di rangkaian atas. Nah, untuk channel B ini kita sambungin ke bagian induktor. Lalu untuk channel A ini kita sambungin ke bagian resistor. Oke, jika sudah, langsung saja yang ini kita simulate shape-nya. Nah, muncul tegangan di sini, gelombang sini. Cuma jangan kita lihat dulu, kita bakal lihat di osiloskopnya dulu. Langsung saja kita rangkainya, dan rangkainya seperti ini. Gelombangnya terlihat agak kacau, dan untuk agar terlihat lebih bagus, kita sesuaikan dulu gimana kita buat channel A-nya ini 0 dan channel B nya ini 0. Untuk yang channel D dan channel C kan nggak kita pakai, jadi nggak usah. Lalu untuk posisinya tuh kita bisa pakai scroll aja, untuk dimana kita scroll zoom in agar dapat lihat gelombang lebih bagus. Nah, ini kan nampak nih gelombang sinusoidal ya. Nah, kita dapat lihat pada gelombangnya itu dia kayak induktornya lebih cepat ya, lebih mendahului daripada resistor. Dimana saya tahu bisa ini induktor dan kapasitor tuh dapat kita lihat pada ini channel-channel dari ini teman-teman. Nah, ini kan channel B ini kan warnanya biru dan channel A ini warnanya kuning. Sedangkan channel B itu induktor dan channel A itu resistor. Channel A itu kuning, itu resistor, dan channel B itu induktor. Sorry teman-teman. Berarti dapat kita lihat induktornya itu dia mendahului lebih cepat ya dibanding resistornya teman-teman. Untuk melihat lebih jelas bentuk grafiknya, bisa kita lihat di analog grafiknya. Nah, dapat kita lihat pada analog grafiknya itu yang hijau ini merupakan R2 kayak resistornya. Lalu untuk merah ini merupakan induktor teman-teman. Oke.
dapat kita lihat di grafiknya ini, di bagian sini itu induktornya lebih mendahului dia, lebih cepat dia turunnya kan dibanding resistornya yang warna hijau. Nah, berarti dapat kita simpulkan tuh grafiknya itu induktor itu mendahului tegangan pada resistor. Maka dapat kita simpulkan bahwa grafik tersebut atau grafik RL ini merupakan grafik perbedaan fase atau bisa disebut phase shift. Nah, kenapa bisa demikian? Kita bisa hubungkan pada karakteristik dari komponennya. Dimana kalau komponen resistor itu kan jika kita ketahui itu nilai tegangan dan nilai arusnya itu sefase teman-teman. Jadi resistor tuh tegangan dan arus sefase. Sedangkan induktor, nah induktor kan dia menyimpan medan magnet. Nah sedangkan medan listriknya dia nggak nyimpan. Nah maka dari itu tegangan pada induktor itu lebih mendahului dibanding pada arus. Nah maka dapat kita namain sebagai faktor daya lagging, di mana faktor daya lagging itu arus tertinggal dari tegangan sebesar pi, di mana pi pada induktor ini adalah sebesar 90 derajat. Nah, dalam grafik ini dapat kita lihat si tegangan resistor ini tertinggal sebesar 50 derajat dibanding dengan induktor. Oke, maka itu saja mungkin. Jadi kesimpulannya itu ya grafik pada RL ini merupakan grafik perbedaan fase karena dari sifat karakteristik dari komponennya juga ya teman-teman. Nah mungkin sekian aja video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang pantas, ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan jika penjelasan saya kurang jelas ya mohon maaf deh teman-teman. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.